Jangan-jangan. Tolong. Tolong! Tolong! $300. Makasih ya, Bos. Ya. 2, 3, 4. Pak, ini salah, Pak. Seharusnya uang saya itu 1.500.000, Pak. Kenapa 100.000, Pak? Pak Kasper kan di sini cuma mandor, Pak. Nggak bisa dong main potong gaji karyawan seperti ini, Pak. Nggak bisa. Iya. 1.500.000. Pemilik peternakan ini saudara saya. Dia sudah menyerahkan segala apapun keputusan kepada saya. Seperti. Jadi kalau misalkan kalian nih semua nih protes-protes, gak suka, gak apa-apa. Coba cari pekerjaan lain. Tapi ingat, rumah kalian untuk membayar hutang-hutang kalian kepada kami. Run, catat. Halo, Assalamualaikum. Bisa jemput Ibu nggak? Ini badan Ibu rasanya kok nggak enak ya? Kepala juga sakit. Iya, Nak. Makasih ya, Nak. Ibu tunggu ya, Nak, di peternakannya, Nak ya. Mana Gaspar? Gaspar! Keluar kamu, Gaspar! Gaspar! Manusia sering lupa, setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Apa yang mereka tabur, tinggal menunggu waktu untuk mereka tuai. Keluar kamu, Gaspar! Gaspar! Ibu, tunggu. Gaspar, keluar kamu! Mana Gaspar? Gaspar! Gaspar, mana? Bu, Gaspar! jangan gini, Bu. Mana anak saya, Gaspar? Mana anak saya? Ayo kita pulang, Bu. Istrinya kalau stres, taruh di rumah. Sebenarnya saya mau... Adron, Tono, bawa. Pulang, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Gaspar. Hah? Saya mau izin pulang. Ini badan saya sakit, Pak. Gak enak badan. Kepala juga pusing. Gak peduli. Mau ada urusan, mau sakit, saya nggak peduli. Ya, saya tahu kerja di sini. Mau sampai kapan lunasin utang-utang suaminya? Bunga harian aja makin bengkak. Gimana bayar pokoknya? Kapan mau lunas? Kapan balik modalnya? Tapi, Pak, saya betul-betul sakit. Tolong ya, Pak ya. Jangan begini. Bu. Pak, apa salah ibu saya sampai bapak mau pukul? Ibu lagi sakit, Pak. Makanya saya jemput ibu. Oh, ini anaknya Ibu Aminah ya? Cantik sekali ya? Gak ada yang mau mukul ibu kamu. Saya tuh mau menepuk pundaknya aja. Karena kan katanya ibu kamu ini sakit. Suruh pulang biar istirahat. Bukan begitu Ibu Aminah? Kalau gitu, saya permisi pulang ya, Pak. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Mungkin kalau berobat takut kurang. Ambil. Ikhlas saya. Terima kasih, Pak. Ini sudah cukup. Oh iya, sudah kalau gitu saya simpan ya buat bulan besok. Saya permisi. Ayo, Nak. Aduh, nggak apa-apa. Bu. Pelan-pelan jalannya. Kan ibu masih sakit. Rena, maafin ibu ya. Gara-gara ibu jadi kamu harus jemput ibu. Lain kali gak usah lagi deh kamu jemput ibu kayak gini, Nak. Tapi, Bu. Udah, ayo cepet-cepet. Permisi. Pak, saya mau ngantar pesanan ini atas nama Pak Badrun. Ada apa, Neng? Ini kue, Pak. Pesanan atas nama Pak Badrun, silakan.
Makasih ya. Kenapa? Kok cantik-cantik mukanya begitu? Kaget ya? Kaget kalau ternyata saya tuh ganteng. Kenapa sih? Kamu siapa namanya? Cantik banget. Jangan sentuh ya. Pak, pegang-pegang. Kenapa sih? Kok ada Zidan? Paket dari supplier pakan ternak. Oh ya Mbak, motornya ngalangin di depan. Oh ya, permisi. Hati-hati. Saya mau ngingetin aja, jangan bertindak semena-mena kepada orang lain. Karena apapun perbuatan kita ke orang lain itu bisa berbalik ke diri kita sendiri. Jangan so tau, datang-datang seramain orang. Hah? Dan kamu selesaikan tuh pekerjaan kamu, bisa pergi. Badrun, Tono. Ya bos. Tono, awasin orang itu. Siap bos. Drun. Ini apa beli kue? Sebentar lagi kan istri saya ulang tahun bos. Makanya saya beli kue spesial ini bos. Cantik-cantik kok lemot bawa motornya. Jalan di tengah mang jalan bapakmu. Dan kali hati-hati ya. Ya Allah, motornya mogok. Allah, semoga aku bisa nganterin pesanan makanannya tepat waktu. Astagfirullahaladzim. Ini Maaf. Zidan, kamu kok bisa ada di sini? Ini harusnya aku nanya ke kamu. Kamu ngapain punya motor, bukannya dinaikin malah dituntun siang-siang panas kayak gini sampai hampir mau pingsan. Tadi aku hampir tabrakan. Setelah itu motor aku mogok. Tapi aku harus nganterin pesanan, masih banyak yang belum aku antar. Coba aku cek dulu ya. Makasih ya. Maaf kalau aku ngerepotin kamu. Saling membantu itu bukan hal yang ngerepotin kok. Kamu tinggal di sini? Tinggal di mana ya, Zidan? Aku soalnya baru ngeliat kamu, sepertinya kamu warga baru ya di sini. Alhamdulillah udah bisa. Terima kasih ya, maaf kalau aku ngerepotin kamu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ada yang lupa nggak? Aku nggak apa-apa, cuman luka sedikit aja kok, tapi nggak apa-apa. Tadi
sambil bawa motor soalnya aku ngelamun mikirin sesuatu. Kadang-kadang kalau emang ada hal yang suka kita pikirin, itu bisa aja terjadi. Dan kalau Allah mengizinkan hal itu untuk terjadi, kita hanya bisa berbuat kebaikan sebagai hambanya. Ya udah. Sekarang aku anterin kamu, ya. Takut kamu kenapa-napa. Lagian kamu masih lemes. Udah nggak ngerepotin. Masih banyak kan yang perlu diantar senangnya? Ayo. Maksud kedatangan saya itu baik. Ibu Aminah ini kan sekarang udah nggak kuat kayak dulu lagi, ya Bu ya? Mau sampai kapan? Kerja kasar di peternakan sampai semua hutangnya lunas. Pak, saya akan lunasin hutangnya kok. Saya udah kerja. Dan pelan-pelan saya bakal cicil semuanya. Emang gaji kamu berapa? Kamu udah tahu belum? Bapak kamu hutangnya berapa banyak? Pak. Oh, ibu nggak pernah kasih tahu ya? Banyak banget. Insya Allah saya akan Tapi segera. saya punya solusinya. Tenang aja. Nggak perlu capek, nggak perlu mikir. Nikah sama saya. Saya anggap semua hutang-hutang ayah kamu lunas. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam Aini. Assalamualaikum, Bu. Najidan? Loh, kok bisa bareng Aini? Tadi Aini nggak sengaja jatuh, Bu. Jatuh? Kamu gak apa-apa sayang? Nggak apa-apa kok, Bu. Untung aja ada Jidan yang ngebantuin. Aduh, makasih banyak ya Najidan. Lagi-lagi kamu nolongin Aini. Ibu nggak tahu harus bilang apa lagi sama Najidan. Semuanya atas izin Allah, Bu. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Oh iya, kalau boleh besok saya nemenin Aini untuk jualan, Bu. Takutnya Aini belum sehat karena jatuh tadi. Iya, boleh aja asal nggak ngerepotin Najidan. Oh, enggak. Kebetulan saya besok banyak kosongnya, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jidan. Maaf, tas saya. Oh, iya. Maaf ya merepotkan. Enggak apa-apa. Bisa? Iya.
Mari, Bu. Hati-hati ya, Nak. Iya. Ayo, sayang. Aduh. Au. Ya Allah, kamu nggak apa-apa. Udah, kamu duduk dulu, Ibu obatin. Ayo, sayang. Enggak. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Cuman luka sedikit doang, Ibu. Beneran nggak apa-apa kok. Enggak, Ibu ambilin obat dulu. Enggak, Ibu, nggak apa-apa. Ini baik-baik aja. Ini cuma luka ringan, ya. Ini cuma memar luka sedikit aja kok. Maafin Aini ya, karena udah bikin Ibu khawatir sama Aini. Tapi Aini kan udah janji sama Ibu. Kalau Aini akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan Aini nggak akan ngecewain Ibu. Ibu bangga sama kamu, sayang. Kenapa, Nak? Bu, kalau kita ngerasa ada seseorang dalam bahaya, apa yang akan Ibu lakuin? Aini, kamu minta petunjuk dari Allah. Mohon pertolongan dari Allah untuk orang itu dan untuk diri kamu sendiri. Tapi yang lebih penting lagi, Nak, kamu harus bisa menjaga diri kamu. Jangan sampai kamu terluka atau terulang hal-hal yang seperti sebelumnya. Ya, sayang. Iya, Bu, tapi Ibu jangan sedih kayak gini dong. Ini kan nggak kenapa-napa, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Ibu Ida. Lagian peternakan sebesar ini, jumlah karyawan cuma sedikit. Udah gajinya dipotong melulu lagi. Padahal target Tuan Gaspar harus selesai sebelum sore ini. Ya mana bisa, Bu? Hah? Belum lagi ngasih makan kuda. Minggir, kerja. Ya udah, kita kembali kerja aja lagi. Ini kita kejar target. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Akang, Pak. Ini ngapain pada ngobrol? Di sini tuh dibayar buat kerja, bukan buat ngobrol. Kerja. Iya. Ayo, kita kerja lagi yuk. Bismillah. Permisi, Komandor. Saya boleh... Apa? Saya mau kasbon. Saya lagi butuh biaya buat berobat istri saya. Kerja nggak becus minta dibayar duluan. Mikir nggak? Astagfirullahaladzim, Bu Aminah. Ini Bu Aminah nih berdiri nih. Tidur di sini. Bu, ya Allah. Mana nih? Mau pikir sini hotel? Bu. Iya. Kaina, saya duluan ya. Tapi kayaknya kerjaan kamu masih banyak. Apa saya bantuin? Kalau gitu, kita bantuin aja biar cepat selesai. Ayo, Bu. Gak usah. Bapak ibunya pulang aja biar bisa istirahat. Ini bentar lagi juga selesai kok. Habis itu langsung balik jenguk ibu. Beneran. Enggak. Ya udah, kalau gitu kita pulang duluan ya. Ya. Kasih Pak, hati-hati. Saya duluan. Ya. Ya Allah, kalau bukan karena menggantikan ibu yang sakit, aku gak bakal pernah tahu ternyata seberat ini pekerjaan ibu. Masih lama? Bentar lagi Pak. Jangan capek-capek. Dilanjut lagi. Iya Pak.
pulang ya? Iya, Pak. Kalian aja aku antar ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya bisa pulang sendiri kok. Ntar lagi maghrib loh. Apa-apa, saya anterin aja. Pak! 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 Saya. Pak! 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 Ih! Rena! Jangan jatuh. Kamu tuh jangan takut sama saya tuh... jangan takut sama saya tuh suka sama kamu. Saya nggak mau... diam, dengerin. Saya tuh care sama kamu. Saya cuma nggak mau kamu kecapean kerja di peternakan. Ya, sampaikan, kau bayangin ibu kamu capek setiap hari terima lamaran saya daripada ibu kamu menderita terus. Pak! Pulang sama saya ya. Kamu dengar juga kan? Iya. Kamu juga lepasin. Jangan sembarangan melecehkan perempuan ya. Wah. Kamu sepertinya datangnya di waktu yang salah deh. Gimana kalau kalian berdua langsung? Jangan maju-maju atau saya teriak. Kamu lagi. Apa sih? Sebaik-baiknya lelaki adalah yang bisa menghormati perempuan dan tidak memaksakan kehendaknya. Ceramah terus. Ngapain sih ikut campur urusan orang lain? Saya kasih tahu ya. Sekali lagi saya ngeliat kamu ceramah di depan saya, ikut campur urusan saya. Jangan salahin saya. Kalau kamu kenapa-napa. Hati-hati ya, Rena. Dia sepertinya capek banget. Kak, tenang ya. Orangnya udah pergi kok. Kamu mau minum? Waalaikumsalam. Ibu, ini siapa? Perkenalkan Bu, ini Raina. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Raina di jalan diganggu sama orang, Bu. Jadi keadaannya masih shock. Makanya aku bawa dulu ke rumah, Bu. Maaf banget Bu, udah ngerepotin semuanya. Tapi aku gak bakal lama kok ini. Soalnya ibu aku sakit sendirian di rumah. Udah, duduk dulu. Ibu buatin teh panas ya, Nak. Udah, duduk dulu. Ya. Sebentar ya. Duduk aja dulu, gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dani. Ini pesanan sayurnya. Makasih banyak ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Dan? Ini. Mas. Raina. Raina yang sering juara kelas di SMA kan? Dani. Masih ingat sama aku ya? Ayo, Nak, Raina, silakan. Diminum dulu ya, Raina. Ya, makasih. Kok ada di sini? Gaspar. Gaspar juragan kuda itu. Kamu kerja di situ? Enggak. Jadi aku tuh gantiin ibu. Ibu tuh kerja di sana, dibayar dengan upah rendah. Karena kita punya utang sama Gaspar. Tapi Gaspar nggak peduli sama keadaan ibu. Jadi aku harus menggantikan ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, apa kabar? Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menjaga Raina. Saya dan Raina izin pamit pulang. Iya. Bang, gue minta tolong jagain Raina ya. Oh ya Raina, tadi aku udah save nomor aku di handphone kamu. Jadi kalau kamu butuh bantuan aku, kamu langsung hubungin aku ya. Jangan sungkan. Aini, kita itu baru kenal loh. Tapi kamu udah baik banget sama aku. Makasih ya. Ada yang pernah bilang sama aku, kalau saling menolong itu bukan hal yang merepotkan. Aku ikhlas kok ngebantu kamu. Ya udah. Ibu, makasih ya. Aku izin pamit dulu. Hati-hati ya, Nak. Sekali lagi terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh dulu sempet naksir banget sama dia. Maksudnya dulu, kalau sekarang kan Dani udah punya pujaan hati sekarang. Gitu. Oh jadi gitu. Kamu gak usah ke peternakan lagi ya. Tapi aku harus bantu ibu. Ibu itu punya utang sama Gaspar. Dan apapun yang terjadi, ibu harus tetap bekerja. Walaupun ibu lagi sakit. Dan aku gak mau ngeliat ibu kayak gitu. Jadi harus aku yang gantikan. Dan aku udah nabung. Aku juga yakin aku bisa nyicil semua utangnya ke Gaspar. Maafin aku, Valdi. Aku tahu kamu khawatir. Tapi aku gak punya pilihan lain. Aku gak apa-apa kok, Val. Aku janji sama kamu, aku bakal jaga diri aku baik-baik. Aku percaya kalau kamu bisa jaga diri kamu baik-baik. Tapi orang jahat selalu ada di sekitar kita. Selama ini kamu sudah berjuang sendirian. Biar aku yang temanin kamu dalam perjuangan kamu berikutnya ya. Maksud kamu apa, Val? Aku mau nikah sama kamu. Walaupun gak sekarang, tapi tunggu sampai tabungan aku cukup ya. Aku janji aku akan nikah sama kamu. Dan aku akan berusaha untuk melunasi utang kamu dan Ibu Aminah. Bu. Ibu Aminah? Iya kan? Ibu Aminah udah masuk lagi. Emangnya ibu udah sehat? Alhamdulillah. Saya sudah sehat, jadi udah bisa kerja lagi. Wah, Bu Aminah, kelihatannya sumringah banget. Ada apa nih? Itu loh Bu, anak saya Raina sudah dilamar. Alhamdulillah. Woi. Pada kerja. Malah ngerumpi. Ayo cepetan kerja. Nah, aja Pak. Saya harus kasih tahu bos kalau Raina ada yang lama. Siapa yang berani ngelamar Rena? Pacarnya bos. Kerja apa dia? Buruh pabrik bos. Bisa-bisanya mereka nolak saya. Cuma demi orang yang nggak ada apa-apanya. Jangan sebut nama saya Gaspar kalau saya nggak bisa dapetin apa yang saya mau.
Sebenarnya apa yang aku lihat belakangan ini? Dari mana datangnya penglihatan ini? Tapi apa yang harus aku lakuin ya? Zidan, Nah ini, kamu ngapain di sini? aku udah dari tadi di sini merhatiin kamu. Kamu aja yang kelihatan kayak orang lagi banyak pikiran, makanya nggak sadar kalau aku udah dari tadi ada di sini. Kamu lagi ada masalah? Aku khawatir ini. Kamu bisa kecelakaan lagi karena nggak fokus. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuman khawatir karena aku ngerasa kalau akan terjadi sesuatu. Oh ya, aku boleh minta nomor telepon kamu nggak? Karena kan waktu itu kamu bisa benerin motor aku yang rusak. Nomor handphone. Iya. Oh, sorry kalau misalkan kamu memang nggak mau ngasih juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak bermaksud apa-apa. Aku cuman sewaktu-waktu aku butuh kalau motor aku tiba-tiba rusak, aku bisa hubungin kamu. Aku nggak punya handphone. Hah? Zaman sekarang masih ada ya orang yang nggak punya handphone? Punya, handphone punya, cuman nomornya itu dipakai untuk urusan pekerjaan aja, bukan untuk urusan pribadi. Oh. Pak. Ya kan. Gimana sih? Ngangkat karung ringan kayak begitu aja kok susah banget. Itu kan ringan. Udah tahu kan di sini kerja itu harus sat harus cepet. Maaf ya Pak, ini terlalu berat buat saya. Bisa, coba. Coba angkat sini, ayo. Angkat. Ayo. Aduh. Aduh. Ibu! Ibu Irena. Jatuh. Hati-hati sih. Pak, Bapak keterlaluan ya. Tega-teganya Bapak memperlakukan ibu saya kayak gini. Terus mau kerjain kayak gimana lagi? Hah? Emangnya ada pekerjaan mau menerima ibu kamu yang sudah tua? Ada. Pak, saya nggak bakal tinggal diam melihat ibu saya diperlakukan kayak gini. Sekarang juga, saya mau ibu saya berhenti dari sini. Nena, ibu gak apa-apa, ibu gak apa-apa. Terus kalau berhenti, mau bayar semua hutang-hutangnya itu pakai apa? Kemarin kan saya udah kasih solusinya, ya. Nikah sama saya. Sampai kapanpun, saya nggak bakal pernah mau nikah sama orang jahat kayak Bapak. Nih. Ini, saya punya tabungan. Saya bayar. Dan sisanya bakal saya cicil. Uang kamu tuh nggak ada apa-apanya sama utang keluarga kamu ke saya, tahu? Gak usah pusing lah, udahlah. Kamu daripada mikir-mikir kayak begitu, terima aja lamaran saya, ya. Atau kamu emang seneng ya lihat ibu kamu diperlakukan seperti babu?
Ibu nggak apa-apa. Udah, Bu. Kamu nikah aja sama saya. Sayang dong sama ibunya. Bu, aku nggak bisa ngeliat ibu terus-terusan diginiin sama Gaspar. Apa aku nikah aja sama Gaspar, Bu? Raina, jangan nak. Jangan kamu menerima lamarannya Gaspar. Selama ibu masih hidup, ibu tidak akan pernah memberikan restu kamu untuk menikah sama dia. Ibu tidak akan pernah ikhlas, nak, melihat anak kesayangan ibu bersama laki-laki kasar seperti dia. Bu, tapi Raina nggak tega lihat ibu terus-terusan dikasarin sama Gaspar, Bu. Sakit hati Raina. Raina, maafin ibu ya, nak. Ini semua salah ibu. Ibu nggak mau kamu berkorban buat ibu. Biarkan ibu yang bertanggung jawab untuk semua ini, nak. Bu, Raina nggak berkorban apapun, Bu. Selama ini ibu yang selalu baik sama Raina. Kali ini bantu Raina jadi anak yang berbakti sama orang tua, Bu. Ibu mohon sama kamu, Raina. Ibu mohon. Jangan pernah kamu melakukan hal itu. Lebih baik ibu hidup sengsara daripada harus melihat kamu tersiksa bersama dia nantinya. Tapi, Bu, aku harus nolong ibu. Ini satu-satunya jalan buat bantu ibu. Halo, Raina. Ada apa? Kamu udah kangen ya sama aku? Hati, aku minta maaf ya. Minta maaf banget. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Aku nggak bisa ngelanjutinnya. Kenapa, Rai? Kenapa mendadak kayak gini? Aku salah apa? Aku cuma mau bantu ibu, Fat. Cuman ini satu-satunya jalan. Maafin aku ya. Selamat malam.
Ada apa? Ada apa sih? Ada apa? Pak, asal Bapak bisa menjamin semua utang kita lunas dan Ibu nggak lagi menderita, saya bersedia menikah sama Bapak. Harusnya kamu tuh dari kemarin-kemarin, dari awal kamu berpikir seperti ini. Saya tuh cuma mau kasih hidup bahagia buat kamu, hidup yang enak ya. Ya Allah, Fadli, Rena nggak ada di kamarnya. Ya Allah, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Aduh Bu, Faldi juga bingung Bu. Tiba-tiba Rena telepon Faldi dan mutusin Faldi. Rena bilang ini jalan satu-satunya buat menyelamatkan Ibu Aminah. Niat saya tuh baik loh. Tapi saya ini harus tahu, kamu ini pantas nggak jadi istri saya. Pak, ikut saya. Pak, maksudnya Pak. Ikut saya. Pak, dia mau. Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Gaspar. Pasti ini rumahnya Gaspar. Gaspar? Sekarang Rena ada di rumahnya atau dipertanyakan Bu? Nak, tolong selamatkan Rena. Mungkin aja dia ada di sana. Iya Bu, kalau gitu Faldi pamit ya Bu ya. Pak. Pak, saya mau jalan, Pak. Gaspar! 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 Mana Gaspar? Hah? Gue bilang mana Gaspar? Gak ada. Lu jangan bohong lu, mana Gaspar? Stop! Malam-malam pertama. Nyari cewek lu ya? Gue pulang. Jangan suka lama-lama kalau malam namu di sini. Rena. Rena. Rena, kamu. Gaspar! Kurang ajar, weh. Cepetan pulang. Malam-malam marah-marah terus. Lihat capek. Aduh. Bisa nggak naik? Susah ya muter baliknya ya? Aduh, drone. Bu, tadi aku ketemu sama Zidan di jalan. Oh ya, di mana sayang? Tadi pas lagi nganterin pesanan. Tapi masa aneh banget deh Bu. Aku minta nomor telepon sama Zidan. Tapi
Tapi dia bilangnya nggak ada nomor telepon pribadi. Ada cuma nomor telepon kerjaan. Masa sih? Zaman sekarang ada ya? Orang nggak megang handphone untuk sehari-hari. Apanya yang aneh sayang? Loh, ibu juga punya HP cuma untuk terima orderan. Aini. Aini. Raina. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Telepon siapa sayang? Raina bu. Tapi pas Aini telepon, nomornya nggak aktif. Apa terjadi sesuatu ya sama Raina? Astagfirullahaladzim. Raina. 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 Bangun Raina. Paldi. Pal bangun Pal. Pal. Ya Allah. Raina. Paldi. Tolong. Tolong. Raina. Bangun Raina. Paldi. Pal. Bangun Pal. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Aku turut berduka cita ya bu. Bu Aminah. Saya turut berduka cita ya Bu Aminah. Semoga almarhum Raina mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Aini. Terima kasih. Ternyata banyak yang mencintai kamu Raina. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sama kematiannya? Mencurigakan deh. Saya juga tadi lihat pas jenazahnya dimandiin. Itu kayak bukan kecelakaan, tapi kayak dikebukin. Raina,
Ibu akan cari tahu, Nak. Apa yang terjadi sama kamu dan juga Fadi. Bu Aminah, Ibu sabar ya. Ibu yang tabah. Aini akan bantu sebisa Aini, Bu. Dani juga, Bu. Karena Raina dan Fadli itu temen Dani juga. Bu Aminah, yang ikhlas ya, Bu. Ih, ini kayaknya mati gara-gara azab. Azab karena mesum sebelum nikah. Ibu, astagfirullahaladzim. Saya minta tolong lah, Bu. Jenazah baru dimakamin. Omongannya tolong dijaga dong. Dani, aku mah nggak ngomong apa-apa. Apalagi saya emang diem aja dari tadi. Selamat siang. Ya, Dengan saudara Dani. Iya, saya. Ada apa ya, Pak? Ibu. Kami minta kehadiran Anda di kantor polisi sekarang. Pak, maaf ini ada apa ya? Nanti penjelasannya di kantor. Silakan. Iya, Pak. Bu, jangan-jangan. Semua barang bukti ini harus aku hilangkan dengan hati-hati. Aku yakin kalau si Telmi itu nggak akan paham apa yang sedang dia kerjakan. Aman. Tono. Ayo maju. Tono. Woi. Bos. Sih. Bos. Anak. Apaan siapa sih? Tuh. Bos manggil tuh. Cepetan sana. Bos manggil saya. Ini kubur di belakang kandang kuda. Langsung dikubur aja. Langsung dikubur. Gak usah dibuka, gak usah diapa-apain. Paham? Tapi emang kenapa nggak boleh dibuka, Bos? Ya udah, oke. Langsung kubur. Nggak boleh dibuka. Langsung kubur. Kan? Astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang kok pada jahat-jahat banget ya? Bu, kasian banget deh Bu Aminah. Udah berhari-hari nyari tahu soal kematiannya Raina, tapi belum dapat kabar satupun. Mana orang-orang tuh jahat banget ya Bu. Mereka berkomentar sesuka mereka. Mereka tuh gak punya hati ya. Ini jahat-jahat banget loh Bu. Aini, Ibu ngerti perasaan kamu. Tapi daripada kamu kesel sama komentar orang-orang, sebaiknya kamu sekarang kirim makanan buat Bu Aminah. Ibu yakin saat ini
Dia pasti stres dan terpukul dengan kepergian anaknya. Bener juga ya, Bu. Daripada aku balesin komentar orang-orang gak penting kayak gini, mendingan aku gak bantu Bu Aminah. Iya, sayang. Sebentar ya, Bu. Bos, apa perlu kita kasih pelajaran dia, Bos? Gak usah. Kalian awasin aja dia. Oke, Bos. Bu, Ya, Aini berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani, Ini lo kenapa? Kok lemas banget? Barang dagangannya juga masih banyak ya? iya nih. Semenjak kasus meninggalnya Raina sama Valdi, dagangan aku tuh bener-bener sepi banget, nggak ada yang beli. Aku nggak ngerti kenapa masih banyak orang yang ngira kalau aku tuh yang udah Raina sama Valdi. Padahal kan udah jelas kalau polisi udah periksa aku dan ngelepasin aku. Berarti kan aku bukan pembunuhnya ini, Bu. Nah, Dani yang sabar ya. Ini semua cobaan dari Allah. Insya Allah kalau Dani mampu menjalani ini semua, pasti ada berkah di balik semua ini. Sabar ya, Nak. Oh iya, Ibu juga mau bilang, Ibu tetap akan jadi pelanggan setia Nak Dani. Makasih banyak, Bu Nurul. Bawa ke kandang nomor 2 ya? Baik, Bos. Cepat. Bu Aminah. Ya ampun, Bu Aminah udah masuk kerja. Saya pikir masih mau libur nggak apa-apa loh. Oh, karena kemarin saya udah kasih Bu Aminah libur berhari-hari, jadi gaji Bu Aminah dipotong ya. Jangan sedih, Bu. Sudahlah. Diikhlaskan Rainanya. Ya kita juga nggak ada yang tahu ya. Yang namanya musibah, kecelakaan tuh waktu dan tempat kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin kalau misalkan ibu seperti ini, maaf ya, Raina di atas sana bisa nggak tenang. Karena ibu masih mikirin dia. Saya curiga. Jangan-jangan Pak Gaspar yang sudah anak saya. Saya ini udah bersikap baik. Kenapa ibu jadi semena-mena? Pak, Raina sama Fadli itu ke rumah Bapak kan? Apa salah Raina, Pak? Kenapa harus anak saya? Kenapa harus Raina? Jangan fitnah, Bu. Fadli dan Raina nggak pernah ke rumah saya. Dan semua orang juga tahu. Mereka tuh diketemukan dalam keadaan kecelakaan. Mana mungkin sih, Bu, saya ini nyakitin seorang wanita yang mau saya nikahin. Kan berkali-kali saya ajak untuk nikah. Saya cinta sama dia, gak mungkin saya nyakitin dia, Bu. Kamu lagi. Berani kamu datang ke peternakan saya?
Serapih dan sebaik apapun suatu kejahatan disembunyikan, suatu saat pasti akan terbongkar semuanya. Jadi saran saya, sebaiknya kamu segera mengakui dan bertobat. Sebelum Allah murka dan memberikan azabnya. Kurang ajar. Permisi Pak. Hari ini jadi gajian kan Pak? Nggak diundur lagi? Jadi, Makasih Pak. Permisi. besok saya telepon toko, biar kurirnya diganti. Ibu yang salah. Seandainya saja ibu bisa melunasi semua hutang-hutang itu, ibu yakin Raina tidak akan pernah datang ke rumahnya Gaspar dan menerima pernikahan itu. Tapi sayang, ibu tidak punya saksi dan juga bukti. Kalau Raina dan juga Valdi datang ke rumahnya Gaspar. Bu, jadi malam itu Raina sama Fadli datang ke rumahnya Gaspar. Ibu tenang ya, Bu. Ibu yang sabar. Aini pasti akan ngebantu Ibu. Aini akan mengungkap penyebab kematiannya Raina dan Valdi. Aku bersumpah, sebelum 40 hari kematiannya Raina, pembunuh itu harus segera diketemukan. Anak baru ya? Iya, Bu. Kayaknya saya baru lihat sekarang. Iya, saya pekerja baru. Semangat bekerja ya. Kalau Neng nggak ngerti, bisa tanya saya. Iya, terima kasih, Bu. Maaf Pak Mandor, permisi. Hati-hati. Yang bersih.
Kita bahas di atas. Siap, Bos. Semoga aja aku bisa dapat sesuatu dari percakapan mereka. Apa yang mau diomongin? Gini, Bos. Para pekerja menyebar info ke warga yang lain, Bos. Kalau bos itu memeras tenaga mereka dan membayar upah mereka seminim mungkin. Apa perlu, Bos? Saya bungkam mulut mereka, Bos. Diancam aja. Kalau nggak bisa diancam pakai mulut ya diancam pakai Cara yang biasa. Iya. Siapa kamu? Hah? Ada penyusup, Bos. Sini. Sini kamu, masuk. Bukan. Diam. Lepasin. Sini. Diam. Siapa kamu? Hah? Saya salah masuk ke ruangan, saya permisi. Diam. Oh. Oh, kamu yang lemot itu bawa motor ya? Coba. Alhamdulillah Nadani, ya. Seger. Kak Dani, kamu tuh bener gak ada kaitannya sama kasusnya Raina. Sebab kamu itu udah suka Raina dari dulu. Astagfirullahaladzim, Bu. Tolong dengerin saya ya, Bu ya. Polisi aja udah ngebebasin saya. Saya ini cuma jadi saksi. Saya nggak ada terlibat apapun. Kebetulan aja saya yang nemuin mereka. Harus berapa kali sih saya ngomong, Bu? Biar Ibu percaya. Ada nih, kalau nggak salah, santai aja kali, nggak usah nyolot. Kalau ada nyolot, bikin orang curiga aja. Bener nggak, Bu? Dengerin tuh. Makanya nih yang beli daganganmu sepi ya. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Jangan ngomong sembarangan, apalagi menuduh sembarangan, fitnah namanya. Ingat dosa, Bu. Apalagi kalau nggak terbukti. Nih. Nggak jadi beli. Bu. Nah, dan yang sabar ya. Memang biasa ibu-ibu kampung gitu. Kamu nggak apa-apa? Ada yang lupa nggak? Nggak apa-apa kok. Untung aja kamu tadi datangnya tepat waktu. Aku minum ya. Iya. Lain kali, kamu tuh jangan bertindak ceroboh kayak tadi. Kalau misalnya aku datang nggak tepat waktu gimana? Lagian kamu tuh ngapain sih ada di peternakan Gaspar?
Kalau cuma nganterin kue aja kan nggak mungkin ada kejadian bahaya. Hah? Aku mau nyari bukti tentang kejahatannya Gaspar. Aku yakin sepandai-pandainya orang nutupin masalah pasti akan ada jejaknya. Iya, aku tahu. Tapi tolong, lain kali kamu jangan pernah datang ke peternakan Gaspar sendirian. Ya, orang-orang di sana itu nekat dan mereka bahaya. Aku khawatir kalau kamu kenapa-napa di sana. Iya, maaf. Lain kali aku nggak akan gegabah. Au. Kenapa? Sakit. Coba aku lihat. Ada yang luka? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Cuma nyeri-nyeri sedikit aja. Soal apa kamu? Jangan macem-macem. Gak usah ikut campur urusan saya. Kalau kamu ikut campur urusan saya lagi, saya pastikan hidup kamu dan orang-orang terdekat kamu gak akan selamat. Ingat baik-baik kata-kata saya. Paham? Oh, Ibu Aminah. Saya kan udah bilang berkali-kali, saya tuh nggak tahu tentang kematiannya Raina. Berapa kali lagi saya harus bilang, Bu Aminah ini keras kepala sekali ya. Saya yakin sekali kalau kamu itu tahu. Tolong kasih tahu saya apa yang terjadi sama anak saya. Nggak tahu. Apa yang terjadi sama Raina? Saya janji, saya akan bayar semua utang-utangnya. Udah kewajibannya, udah pulang aja, pulang sekarang pulang ah. Tolong kasih tahu saya apa yang terjadi sama Raina. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Bu Aminah. Ada yang bantuin dia, saya pecat. Tolong kasih tahu saya. Saya minta keadilan buat Raina. Tolong siapapun. Tolong kasih tahu saya apa yang terjadi sama Raina. Kalian awas perempuan ini. Sampai ada pergerakan mencurigakan, kasih tahu saya. Siap. Ayo istirahat, besok kerja lagi. Gaspar! Tolong Gaspar! Tolong Pak, tolong kasih tahu Pak. Bu Ida. Oh dia pergi. Kang,
Tolong Kang, tolong saya Kang. Kita harus cari kemana lagi ya, Bu? Ibu nggak tahu. Sip, tas sudah. Oh, Mina. Kang Hamdi, Kang Rojak. Permisi, bapak-bapak, saya mau nanya. Barangkali bapak-bapak ada yang tahu soal kematiannya Raina? Atau ada kejadian yang aneh sebelum Raina meninggal? Waduh, saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Oh, mungkin Pak Hamdi. Sebenarnya sih saya kepikiran sesuatu, tapi itu entah benar apa enggak. Nggak apa-apa kok, Pak. Informasi sekecil apapun berguna untuk saya. Kang Hamdi, Akang kan kenal sama Raina, Kang. Tolong, Kang, tolong. Demi Raina. Waktu malam ditemukannya Raina, saya sempat melihat Tono menguburkan sesuatu di kebun belakang kandang kuda. Itu lokasinya di mana, Pak? Di sana, Neng. Di belakang samping kandang kuda. Terima kasih banyak informasinya, Pak. Kalau gitu saya sama Ibu Aminah permisi dulu. Sama Neng. Ya, mari. Bu Aminah. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, setuju. Mana ya? Yang mana ya, Bu? Kira-kira ini lubangnya. Nah, coba lihat. Coba lihat itu. Yang mana, Bu? Ini. Lihat deh. Ini sepertinya bekas kalian. Yang tadi. Ini. Ibu, kita galinya pakai alat aja ya. Dan kalau memang benar buktinya ada di sini, dan Gaspar tahu Gaspar bisa kalap, Bu, kita butuh bantuan. Tapi barang buktinya nanti keburu hilang. Sebentar aja kok, Bu. Aku bakal minjem alat sama Pak Hamdi. Dan jam segini juga harusnya Jidan ke peternakan untuk nganterin barang. Kita bisa minta bantuan sama Jidan, Bu. Ya udah kalau gitu Ibu tunggu di sini saja ya, Nak ya. Siapa tahu aja Gaspar dan juga anak buahnya datang ke sini untuk mengambil barang bukti ini. Bu, tapi udah nggak apa-apa, nanti Ibu bisa sembunyi. Udah cepetan, Nak. Ayo cepetan, Nak. Ini akan secepatnya datang ke sini lagi. Ibu tunggu sebentar ya. Iya. Ini senternya. Iya, Nak. Kalau ada Gaspar, Ibu langsung sembunyi ya. Iya, Nak, pasti. Hati-hati, Bu. Iya, Nak. Cepetan ya, Nak ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Susah banget sih. Dibilang suruh ngerelain anak ini. Jangan. Bawa. Kembaliin. Uangnya jauh. Kembaliin. Mau ketemu anak kamu kan? Tolong. Saya bawa ketemu anak kamu. Saya antar. Tolong. Antar sih. Nah, ini tolong. Mau kemana lo? Ampun, Bang. Ampun. Itu pasti barang buktinya. Bukan. Bukan apa-apa ini. Tolong lepaskan saya. Aja nggak akan ada yang dengar kamu. Sini, kamu lihat itu, ha? Sini, kamu lihat jurang itu, ha? Bu Aminah.
Tahan dia. Lepasin saya, Gaspar, lepasin! Berisik, diam! Diam! Saya tuh bingung ya. Kamu ketemu sama anak kamu kan? Ketemu anak kamu di jurang. Atau kamu ketemu sama suami kamu juga ya? Apa maksud kamu, Gaspar? Belum tahu ya. Kau pikir suami kamu meninggal karena kecelakaan di peternakan? Tidak. Saya hilangin sebelum dia menghasut seluruh pekerja di peternakan melawan saya. Anak kamu, saya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya dia nolak saya demi laki-laki nggak ada papanya. Sekarang giliran kamu. Kamu nyusul mereka di jurang itu. Enggak, Gaspar. Ayo. Lepasin. Gaspar. Diam. Lepasin, Gaspar, lepasin. Ayo sih. Gaspar, tolong. Lepasin, Gaspar. Kau pikir kamu siapa? Kau malaikat. Banyak Jawa ngelawan saya. Kezaliman itu nggak bisa dibiarin. Ini dia nih. Dia oke-oke. Mau kemana lu? Ini Pak. Ini orangnya. Ayo Pak. Jangan kabur. Baik, kita jalan. Jangan. Tolong. Hei, jangan lari. Astagfirullahaladzim. Jangan lari. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu. Astagfirullahaladzim. Nah ini, Dani, dan Zidan, Bu. iya, Zidan. Terima kasih banyak. Karena kalian sudah membantu ibu selama ini. Ibu bekerja keras selama ini buat Raina. Tapi sekarang Raina sudah tidak ada lagi bersama ibu. Tidak ada orang tua yang rela kehilangan anaknya. Bu Aminah, Aini tahu ini berat untuk ibu. Tapi
Tapi ibu harus ikhlas dan sabar, Bu. Kalau sampai Raina ngelihat ibu kondisi seperti ini, pasti Raina di sana sedih banget, Bu. Pasti Raina nggak tenang. Kalau ibu butuh bantuan Aini siap, Bu. Ibu bisa hubungin Aini kapanpun ya. Terima kasih. Ibu kamu pasti bangga sekali sama kamu, Nak. Sebenarnya apa yang terjadi ya sama aku? Kenapa setiap aku melihat sesuatu selalu jadi kenyataan? Aini, kenapa sayang? Dari tadi Ibu perhatikan, ini bengong terus. Ada apa, Nak? Enggak, Bu. Ibu ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini Aini menjadi orang yang berbeda? Maksud Aini berbeda menjadi lebih baik? Bukan, Bu. Aini ngerasa Aini seperti dapat hukuman dari Allah. Pasti Aini lagi dihukum karena dosa-dosa Aini ke ibu dulu. Dan Aini ngerasa Aini selalu terlibat ke dalam masalah orang-orang. Justru sebaliknya, Aini harus bersyukur. Allah memberikan amanah kepada Aini anak ibu untuk bisa membantu orang lain, Nak.